Kisah-kisah dahsyatnya sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai keutamaan membaca sholawat Nabi, dari meningkatkan derajat dan kebaikan, menghapus keburukan, menambah pahala, dapat memberikan ampunan dosa, hingga menjadi penghibur kelak di alam kubur. Ada kisah pengamal sholawat Nabi yang memiliki karomah luar biasa, meski mereka hanyalah orang biasa. Berikut ini beberapa kisah pengamal sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama, tentang seorang nelayan yang gemar sekali bersolawat. Namun solawatnya kurang tepat, karena mungkin ia teringat ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah dalam penghormatan kepadanya. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai, sembari membenarkan jalannya, si nelayan pun asik bersolawat. Solawat itu didengar rombongan para ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau. Salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan dengan berkata, "Wahai nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru. Bukan solo, tapi soli yang benar." Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu yang besar yang ditumpanginya. Namun, beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan sholawat yang benar. Solu atau solia, ungkap nelayan. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas, sambil berteriak memanggil-manggil ustadz yang benar. "Soli atau soli ya? Saya lupa ustadz." Nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air. Ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan sholawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya. Sang ustadz itu pun membalas, "Buat engkau mau solu atau soli, bebas Pak Tua. Makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami. Semua maafkan kata-kata kami yang tadi," kata ustadz. Kemudian kisah yang kedua, kisah pemabuk ditinggikan derajatnya berkat membaca sholawat. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Penkihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk berada dalam taraf di luar kewajaran. Bahkan si pemabuk itu tidak bisa membedakan hari sekarang, besok, atau kemarin. Dia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertaubat, namun tidak menerimanya, tetap dengan kebiasaan mabuk-mabukan. Yang menakjubkan, saat mabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada di dalam derajat yang
luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia ini. Lalu sang sufi bertanya apa yang menjadi alasan memperoleh derajat yang mulia ini. Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu mendengar orang alim berkata, barang siapa bersolawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi, dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan oleh orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni semuanya pada hari itu, termasuk pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak menabarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita ini hanya sekedar merefleksikan keistimewaan sholawat yang bisa mengantarkan pada samudra kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang ketiga, kisah orang soleh yang sempat berhenti mengamalkan sholawat Nabi. Suatu zaman terdapat seorang yang cukup soleh, setiap harinya membaca sholawat Nabi. Ia kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaannya. Tapi suasana perjumpaan kali ini, dalam mimpinya melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin. Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Ia bertanya. Dengan susah hati tidak dijawab Rasulullah. Tidak sudi memandangku karena aku tidak mengenalimu, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh orang soleh itu, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal aku salah seorang dari umatmu. Ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan bahwa lebih mengenal umat yang mulia daripada mengenal ibu terhadap anaknya. Kembali dijawab Rasulullah, mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui sholawat, sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca sholawat, ungkap Rasulullah. Ia pun terbangun, hatinya begitu sedih, tetapi ia menyadari sudah sekian bulan ini ia tidak membaca sholawat. Kemudian bersolawat dalam hatinya, membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam, ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Kisah yang keempat, kisah yang datang ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia melihat seseorang yang setiap kali ia mengangkat kakinya saat melangkah senantiasa membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena penasaran, dia kemudian menyempatkan diri untuk bertanya sejenak. Sejak awal engkau telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil, lalu menggantinya dengan hanya mengucapkan sholawat atas Nabi. Adakah alasan khusus bagimu dalam mengamalkannya? Tanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lantas orang itu balik bertanya, siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu. Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Orang itu berkata, sungguh
seandainya jika bukan karena engkau orang yang sangat istimewa, niscaya aku tidak akan memberitahukan rahasia kejadianku ini padamu. Berceritalah ia, berawal ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal dunia. Kulihat wajahnya tampak menjadi hitam kelam. Dalam keadaan penuh duka dan kaget, aku mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kututup wajah dengan kain. Setelah itu aku mandikan dan kusolati jenazah ayahku. Karena terasa letih, aku sempat tertidur. Kemudian aku bermimpi melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan, wangi, dan bercahaya, sangat bersih bersinar. Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajah ayahku dengan tangannya yang penuh cahaya. Lalu kulihat wajah ayahku langsung berubah menjadi putih bercahaya. Saat orang yang tampan itu hendak pergi, dengan spontan aku bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau ini? Mengapa wajah ayahku berubah menjadi putih bercahaya seperti ini setelah sebelumnya hitam kelam?" Orang itu menjawab, "Apakah kau tidak mengenaliku? Aku adalah Muhammad, Rasulullah yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat semasa hidupnya. Walaupun begitu, karena ia sering bersolawat kepadaku, saat sakratul mautnya aku datang untuk memberi syafaat kepadanya. Setelah itu terbangun dari tidurku dan kulihat wajah ayahku benar-benar berubah putih berseri bercahaya." Kisah yang kelima adalah kisah tragis pembenci sholawat. Hidup seorang pecinta Rasulullah, Abdullah bin Mubarak. Nafas yang dihembuskan yang tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Mulutnya selalu bertasbih oleh ucapan sholawat. Suatu ketika ia didatangi seseorang. Tiba-tiba seseorang itu begitu membenci bacaan sholawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam. Kalau berhadapan dengan Abdullah, ia angkat senjatanya. Ia tarik lidah Abdullah. Lidah Abdullah terpotong tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih. Sang pemotong lidah itu berlalu dengan bangga gembira, karena tak bakal ada lagi lantunan sholawat yang mengganggunya. Tetapi para malaikat tak diam. Ditulisnya peristiwa itu. Di waktu yang tak disangka-sangka kelak, laknat Allah dihujamkan kepadanya sesuai dengan kejadian kejam itu. Abdullah yang tak bisa lagi membaca sholawat dengan bahagia, tentu saja ia berkeluh kesah. Rasulullah kekasih yang selalu ia sebut namanya itu. Mendengar keluh kesahnya itu, beliau hadir dalam mimpi Abdullah. Dengan didengarnya kisah mengerikan itu, kemudian inilah yang terjadi. Lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala. Si pemotong lidah terkutuk itu pun langsung mendapat balasan. Sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya berulang kali memohon maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya. Ia akan tebus dengan bacaan sholawat sepanjang hidupnya. Hati Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya. Maka sang ayah sembuh seperti semula, dan sang anak berjuang memenuhi janjinya, menghembuskan sholawat bersamaan dengan setiap detak jantungnya. Semoga dalam pembahasan ini
kita bisa mengambil pelajaran hikmah. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.